merupakan sosok yang istimewa. Bagaimana tidak? Ibu memiliki karakteristik personal yang luar biasa. Peran ibu sangatlah vital, baik sebagai pribadi, istri, ibu, anggota masyarakat, penggerak komunitas, perempuan karir, dan lain sebagainya. Itulah mengapa ibu selalu disebut individu yang multitasking. Semua hal dapat dikerjakannya dengan baik, bahkan dalam satu waktu. Di satu sisi, peran yang kompleks membuat seorang ibu rentan mengalami permasalahan psikologis. Tidak seorang ibu pun yang luput dari permasalahan hidup. Tantangan yang bertubi-tubi, kekecewaan besar, atau mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Seorang ibu juga memiliki kerentanan yang tinggi mengalami stres, depresi, atau masalah emosional lain dan kelelahan mental karena masalah relasional, konflik peran ganda, dan isu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Belum lagi jika ibu dihadapkan pada situasi-situasi khusus, misalnya seorang ibu dengan anak yang bermasalah. Hari ini, setelah pekerjaan rumah selesai, kami fasilitator rumah anak sigap akan berkumpul di rumah anak sigap, tempat kami bertemu dengan ibu-ibu dan balita. Ya, sigap yang merupakan kependekan dari Siapkan Generasi Anak Berprestasi itu adalah inisiatif Tanoto Foundation di bidang pengembangan anak usia dini dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Program-program sigap dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan agar setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya, serta siap menempuh pendidikan dasar. Dalam hal ini, sigap memiliki 3 program pokok, yaitu pencegahan stunting, pengasuhan anak usia dini 0-3 tahun, dan pendidikan anak usia dini 3-6 tahun. Sementara, program yang kami laksanakan berdasarkan petunjuk hanya 2 macam, pencegahan stunting dan pengasuhan anak usia dini 0-3 tahun. Jadi, dapat dipastikan dalam setiap layanan yang kami berikan selalu bertemu dengan ibu-ibu hebat dan balita yang sehat yang siap bertukar pengalaman tentang pola asuh anak. Pertemuan kami hari ini diawali dengan evaluasi kegiatan yang telah kami laksanakan serta pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh para fasilitator dalam memberikan layanan kepada ibu-ibu dan balita. Sebagai tempat untuk mengedukasi tentang pola asuh anak dan pola hidup sehat, sudah barang tentu rumah anak sigap selalu dalam kondisi bersih dan sehat. Maka, setelah evaluasi kegiatan selesai, fasilitator berkegiatan membersihkan ruang rumah anak sigap serta menata properti dengan baik. Makasih ya teman-teman udah hadir di sini. Udah pada masak? Belum masak nasi. Love-nya belum. Demi beberes di sini dan nanti. Untuk bulan November ini Kak, kelas tematik dan kelas bermain bersama udah semua ya? Ada yang belum. Berarti usia 24-36 belum. Usia 24-36 belum. Kira-kira mau kapan? Senin. KBB. Senin jam berapa? Jam 10. Jam 10 ya. Senin KBB jam 10. Ada kendala di kelas tematik dan kelas bermain bersama? Kalau kelas usia 24-36 bulan ya, kemarin kan sudah dijadwalkan untuk masuk hari Kamis, tapi pas kelas tematik ternyata hujan deras, akhirnya kan peserta yang berangkat cuma sedikit. Gak mungkin juga anak-anak mau masuk ke kelas karena hujan. Akhirnya diganti hari. Diganti besok. hari. Tapi besok sudah banyak yang ini ya. Sudah.
Dalam perjalanannya, selain oleh Tanoto Foundation, kami juga dibantu unsur pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Baru-baru ini, kami telah menerima bantuan berupa BKB Kids Stunting dari DP3AP2KB Kabupaten Tegal. Berarti hari ini kita akan menginventarisir BKB Kids Stunting yang sudah sudah diberi. Kemudian ruang aras juga sudah mulai berantakan. Besok kita sudah mulai pelayanan kelas BKB dan kelas ibu hamil. Hari ini kita acaranya bersih-bersih. Ya, siap Ibu? Siap. Makasih ibu hebat semuanya. Mari kita unboxing. Mari. Manusia sebagai makhluk sosial yang dikaruniai akal budi tentu tidak pernah luput dari perasaan suka dan duka. Maka, dalam perjalanan kami sebagai fasilitator Rumah Anak Sigap acap kali merasakan hal-hal tersebut. Sebagai koordinator, saya senang sekali ketika kelas tematik, kelas bermain bersama, kunjungan rumah, pendampingan individu, dan kuliah umum itu berjalan dengan lancar. Harapannya, dengan orang tua mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Anak Sigap ini, mereka dapat merubah perilaku pengasuhan, sehingga terwujudlah generasi anak berprestasi. Saya salut dengan para ibu-ibu yang mengikuti kegiatan di Rumah Anak Sigap ini. Dengan mereka datang ke sini sampai ada yang ngojek, ada yang jalan kaki lewat sawah. Nah, itu semoga ilmu-ilmu yang ditularkan dari Rumah Anak Sigap ini bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah. Saya pengampu anak usia 0 sampai 6 bulan. Saya suka sekali masuk ke rasnya bisa bertatap muka sama ibu-ibu dari berbeda umur. Ada ibu yang sudah beranak 4, beranak 3, bahkan ada ibu yang baru mempunyai anak. Itu suka sekali karena mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda dan tentunya menambah ilmu juga untuk saya pribadi sebagai fasilitator. Kalau untuk dukanya itu mungkin di umur 0 sampai 6 bulan itu kan peminatnya memang kurang karena di umur-umur segitu memang ibu masih nifas, terus si anak masih rentan, masih nggak boleh diajak keluar sama keluarga, sama suami gitu. Tapi kita sih masih tetap iklan supaya si ibu mau ke Rumah Anak Sigap. Terus kalau untuk kelas tematik KBB, alhamdulillah semua datang. Terus suka duka kalau lagi KR mungkin karena jarak juga. Terus kadang si ibu nggak ada, si ibu lagi dalam perjalanan atau apa, jadi kita kadang perjanjian KR sampai batas akhir bulan, jadi tidak menentu. Paling itu sih, tapi semua saya lakukan dengan riang gembira, senang karena silaturahim juga kepada ibu-ibu yang mengikuti Rumah Anak Sigap. Jadi menambah ilmu, menambah saudara, menambah rezeki juga mungkin. Alhamdulillah. Saya fasilitator kelas usia 6 sampai 12 bulan. Suka dukanya menjadi fasilitator kelas usia 6 sampai 12 bulan, diantaranya sukanya yaitu saya senang berbagi pengalaman
bersama orang tua, khususnya pengalaman tentang pengasuhan anak. Kita bisa belajar bersama bagaimana caranya mengasuh atau mendidik anak dengan cara yang tepat atau dengan cara yang benar. Dukanya yaitu ketika kehadiran tidak mencapai maksimal, dikarenakan ketika kita sudah berjanjian bersama orang tua, ternyata besoknya anak mengalami sakit, anak tidur, jadi tidak bisa berangkat ke rumah anak sigap. Tapi di sini kita tetap semangat untuk mengoptimalkan kehadiran orang tua ke rumah anak sigap. Saya fasilitator rumah anak sigap Desa Tuwel. Saya mengampu kelas usia 12 bulan sampai 24 bulan. Suka dukanya di rumah anak sigap Desa Tuwel ini, saya jadi menambah silaturahim dengan orang tua, dengan berbagai macam latar belakang, ibu-ibu milenial atau ibu muda, ibu-ibu yang sudah memiliki anak lebih dari satu, yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengasuh anak sebelumnya. Jadi kita berbagi pengalaman di kelas ini. Dukanya itu kadang-kadang ada yang kehadirannya kurang, lalu ketika kunjungan rumahnya kan jauh-jauh, jadi kunjungan rumahnya itu agak sulit karena memakan waktu lama untuk sampai ke rumah orang tuanya. Kadang-kadang udah janjian dari semalam ada orang tuanya, ketika sampai rumah ternyata tidak ada orangnya. Jadi ya begitulah, tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Semoga itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya fasilitator rumah anak sigap mengampu usia 24 sampai 36 bulan. Tentunya banyak sukanya tenimbang dukanya enggak. Untuk sukanya sendiri, saya menjadi banyak teman untuk bersilaturahim baik di dalam ras maupun di luar ras. Sedangkan dukanya, kita harus bisa membagi waktu antara kesibukan di rumah, kesibukan keluar maupun kesibukan yang ada di rumah anak sigap Desa Tuwel. Namun dari suka dan dukanya kita tetap semangat untuk diniatkan ibadah kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya.